Allahu la ilaha illahu ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaimin Dzul Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar Al-Qahhar Al-Wahhab Ar-Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'id Al-Mudhillus Sami'ul Basirul Hakamul Adl Al-Latiful Khabirul Halimul Azim Al-Ghafurus Syakurul Aliyul Kabir Al-Hafidul Muqidul Hasibul Jalil Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'ithus Syahid Al-Haqqul Wakilul Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamidul Muhsil Mubdi'ul Mu'id Al-Muhyil Mumitu Hayyul Qayyum Wajidul Majidul Wahidul Ahadus Samad Al-Qadirul Muqtadir Al-Muqaddimul Muakhiru Al-Awwalul Akhiru Al-Zahirul Batinu Al-Wali Muta'al Al-Barut Tawabul Muntaqimul Afur Ra'uful Malikul Mulkidul Jalali wal Ikram Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyu Al-Mughni Mani'u Ad-Darun Nafi'u An-Nurul Hadi Al-Badi'u Al-Baqi'ul Warithul Rashidus Sabur A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas sami'ul 'alim Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas sami'ul 'alim Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas sami'ul 'alim Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam Allahumma inna na'udzu bika min syarri fayrusi kuruna ya rabbana inna hadzal fayrusa qad massan nasa fi aktsaril bilad Allahumma fasrifhu 'anna wa 'an mahadina wa 'an buyuti
وأخواتنا وأولادنا وبناتنا وأزواجنا وذرارينا وأساتذتنا وعلمائنا وحبائبنا وشيوخنا ومشايخنا وطلابنا وطالباتنا وجماعاتنا وأطبائنا وممرضينا وممرضاتنا وموظفينا وموظفاتنا ومساهمينا ومساهماتنا وبلادنا وكل بلاد المسلمين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في كل مكان وزمان فيا قاضي الحاجات اللهم احفظنا مما نخافه ونحذره فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والقهر وجميع الأمراض وموت الفجأة والطاعون ما لا يكشف غيرك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقد حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقد حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم طول عمرنا وصحح
وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقد حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير رب اغفر لي وارحمني وتب علي 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Anak-anakku sekalian, para santriwan, santriwati dan Bapak Ibu hadirin hadirat yang di rumah yang menyaksikan acara ini lewat IG atau lewat Zoom dan juga lewat Facebook. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberi kita kekuatan dan kesehatan. Walaupun kita mendengar informasi semakin banyak yang terpapar corona dan masalah menjadi berat di Jabodetabek karena sekarang demam berdarah atau DBD juga sudah mewabah. Ini ujian berat lagi. Menghadapi corona saja sudah sangat berat. Ditambah lagi sekarang sudah mulai berdatangan ke rumah sakit para penderita DBD. Ini informasi yang terbaru. Jadi mesti dihadapi dengan ketabahan sekaligus upaya maksimal. Ya, mungkin tidak keluar rumahnya Bapak Ibu pada isolasi karena corona, dimanfaatkan untuk membersihkan rumah dari segala upaya berkembang biaknya nyamuk-nyamuk DBD dengan cara membersihkan seluruh sudut ruangan, terutama dari tempat berkembang biaknya nyamuk, yaitu di kamar mandi. Upayakan di setiap kamar mandi itu tidak ada genangan sedikit apapun, karena disitulah tempat berkembang biaknya nyamuk tersebut. Jadi kalau semua di rumah, ini menjadi pendidikan kesehatan bagi keluarga, ya, selain menjaga kebersihan juga supaya terhindar dari DBD ini. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah buat junjungan tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hadis-hadis beliau menjadi sumber hukum Islam. Sifat beliau, ucapan beliau, perbuatan beliau, ya, ketetapan beliau, sifatuhu wa af'aluhu wa aqwaluhu wa taqriruhu menjadi apa? Masdari hukmi syar'i, sumber hukum syara'. Dan kita akan membahas di antara hadis beliau, yaitu hadis terakhir dari bab niat dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu hadis nomor 13. Hadis ini panjang, di aslinya satu halaman, pas satu halaman, tapi di terjemahnya mungkin bisa 2 halaman untuk redaksinya, mungkin terjemahnya 4 halaman. Tapi di
kitab aslinya 1 halaman. Hadis nomor 13. Silakan para santri dibuka kitabnya. Sudah ketemu? Ketemu. Hadis nomor 13. Panjang dan saya minta tolong diperhatikan betul setiap kata-kata dari hadis ini, karena memang kaidahnya kalau Nabi bicara tidak ada yang boleh bicara kecuali dengan pelan. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kalian lebih tinggikan suara kalian di atas suara Nabi. Termasuk ketika hadis Nabi dibacakan tidak ada yang bicara sehingga menghalangi orang mendengar hadis tersebut. Jadi kalau kita baca hadis itu soal Nabi bicara, maka yang mendengarnya tidak boleh bersuara lebih keras. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kalian lebih tinggikan suara kalian melebihi suara Nabi. Sudah? Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dan dari Abi Abdurrahman yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi Abdullah bin Umar bin Khattab, ini Abdullah ini anak Umar. Ya, ayahnya Umar bin Khattab. Kakeknya Khattab. Abdurrahman anaknya. Jadi Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Tapi yang sahabat adalah Abdullah dan Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar dan Umar bin Khattab itu sahabat. Kedua-duanya semasa. Anak dan ayah ini bersama Nabi, ya, Islam bersama Nabi dan belajar bersama Nabi. Karena itu ayah dan anak ini semuanya adalah sahabat. Radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, dia sampai sini. Dia Abdullah. Abdullah ini kisahnya menarik sekali. Beliau sangat cerdas. Bahkan kalau di bulan Ramadan kita khatamkan baca Al-Quran berapa kali dalam satu bulan. Coba pengalaman anak tahun lalu berapa kali khatam baca Quran di bulan Ramadan? Berapa? 3 kali sebulan. 3 kali. Kalau Abdullah bin Umar berapa kali? Sehari 2 kali. Yang 1 kalinya di sholat malam, yang 1 kalinya di luar sholat. Jadi dia sebenarnya awalnya pengusaha. Abdullah bin Umar ini pengusaha. Ibnu Umar, terkenal dari nama Ibnu Umar. Beliau pengusaha ternak domba, onta, sapi. Biasa saja, nggak maju. Ya, tiba-tiba ketika ayahnya jadi khalifah, peternakannya maju. Memang berkembang biak, memang waktunya subur, tanaman subur dan semua peternakannya berkembang. Lalu banyak hasilnya. Nah, ketika dia jadi kaya, ayahnya yang jadi khalifah ini hidup sederhana. Bayangkan Khalifah Umar, di zaman beliau jadi khalifah, Islam menguasai sampai 1/4 dunia. Di Afrika Utara itu sampai ke perbatasan Rusia. Yang tempatnya Imam Bukhari, Bukhara itu, ya, itu dulu di Soviet itu. Nah, itu di zaman Umar ditaklukkan itu. Luar biasa kekuasaan Islam. Tapi Umar bin Khattab hidup sederhana. Berapa pakaian Umar bin Khattab selama jadi khalifah? 2 setel. Sebelum jadi khalifah 3. Saat jadi khalifah 2. Gimana kisahnya? Ya, kok bisa ya jadi pemimpin tertinggi seluruh dunia cuman punya 2 setel pakaian? Kisah ini menarik sekali. Saya sampaikan dulu sebelum masuk hadis tadi. Jadi saat pagi-pagi orang membaiat Umar menjadi khalifah, beliau sebenarnya tidak rela, tidak mau karena beratnya beban. Yang kedua, orang-orang membaiatnya jangan-jangan tidak ikhlas karena takut dengan pedangnya. Apa kata Umar? Saya akan terima jabatan khalifah ini kalau ada yang menjamin saya. Siapa yang berani menegur saya ketika saya salah? Semua orang takut, nggak ada yang berani. Kalian diam saja, maka saya tidak mau jadi khalifah. Tunjuklah yang lain sajalah. Maka datang anak muda
dia lepaskan pedangnya, ditempelnya di depan Umar di lehernya. Ya Khalifah, saya akan meluruskan Anda. Kalau Anda jadi pemimpin salah, pedang saya akan meluruskan Anda. Nah, itu anak mudanya hebat. Berani dengan Umar. Apa itu Umar? Marah nggak Umar? Enggak. Terima kasih. Kalau begitu Anda saya angkat sebagai penjaga saya. Tegur saya kalau salah. Bila perlu tegur dengan pedangmu itu. Nah, barulah Umar menerima sebagai khalifah. Sore harinya datang kepada sahabat senior. Siapa sahabat senior yang ditangi? Salman Al-Farisi, seorang pahlawan perang Khandaq yang Nabi dan sahabat waktu itu di Madinah dikepung oleh pasukan Ahzab. Koalisi banyak pasukan puluhan ribu, mungkin habis kalau dilindas ya. Tapi Salman punya ide menarik dan ide ini baru tercetus waktu akan terjadi perang Khandaq itu. Pasukan Ahzab itu banyak sekali dengan segala tentaranya dan kendaraannya. Akhirnya Nabi bertanya bagaimana? Nah, Salman punya ide supaya sepanjang wilayah masuk Madinah dibikin parit yang sangat luas, yang sangat panjang, sehingga musuh tidak bisa masuk. Kalau dia mau masuk ke Madinah, dia harus turun dulu ke parit itu. Parit raksasa. Nanti kalau mau naik lagi kan susah. Kuda-kuda sudah ke bawah, nah dari atas pasukan musuh tinggal nembak mana-mana saja. Akhirnya mereka tidak bisa masuk berhari-hari, sampai akhirnya angin pun menerbangkan tenda-tenda pasukan kafir dan kalah sebelum perang. Nah, ini Salman punya ide itu. Datanglah ya, ketika Nabi sudah wafat, khalifahnya adalah Umar, datang sore-sorenya ke Salman. Ya Salman, saya dapat musibah tadi pagi. Apa musibah Anda wahai singa Allah? Ya, dipanggil singa dia. Umar dipanggil singa. Umar ibn Khattab mithlul asadi fi syariah. Umar pelaksana singa dalam keberaniannya. Takut semua. Jangankan manusia, setan pun takut dengan Umar. Jadi kata Nabi, Umar ini tidak hanya ditakuti musuh, jin dan setan pun takut. Jadi kalau sedang lewat Umar bin Khattab ya di suatu jalan, dan dari arah jalan berlawanan ada segerombolan setan yang sedang lewat juga berpapasan. Nah, kemudian salah seorang setan itu melihat Umar dan berteriak. Salah sesetan ya. Apa kata mereka? Kata si setan itu, teriak dia. Hei, di depan ada Umar, lari semua terbirit-birit. Jadi setan lagi gerombolan, lagi banyak-banyaknya ketemu Umar, lari terbirit-birit. Itulah Umar bin Khattab. Kalau Umar sekarang ya, Umar ketemu dengan setan yang lari, Umar ke setan. Ayo. Nah, inilah hebatnya Umar. Nah, sang singa ini jadi khalifah. Apa katanya? Ya Salman, orang-orang membaiat saya jadi khalifah. Ini musibah. Tolong nasihati saya ya Salman. Apa kata Salman Al-Farisi? Waduh, anak mau saya ya khalifah. Enggak berani saya. Siapa yang berani dengan Anda? Anda tajam lisan, tapi pedangmu lebih tajam dari lisanmu. Enggak beranilah. Ya Salman, saya butuh nasihat. Engkau sahabat dekat Rasulullah, ya kekasih Rasul. Tolong ya Salman, nasihati saya. Saya jadi tidak akan marah. Benar kau tidak marah? Benar kata Umar. Swear? Swear. Cius? Cius. Gak marah. Oke lah, kalau Anda tidak marah, minta nasihat, saya tanya dulu Anda ya khalifah. Sebagai khalifah pemimpin kaum muslimin, Anda punya pakaian berapa setel? 3. Mana itu? 1 nih yang saya pakai. Terus yang kedua, ada sudah dicuci tadi pagi, saya jemur, udah mau kering pula sekarang. 1 lagi mana? Ada, saya simpan di kamar. Nah, ya khalifah umat Islam, itulah kesalahan Anda. Kenapa Anda simpan pakaian Anda yang 1 setel itu? Mubazir. Ya, coba Anda keliling di Madinah ini, di wilayah Anda sampai sepenjuru kaum muslimin, masih banyak mereka yang kesusahan pakaian. Berikan itu.
ganas itu Salman, berikan. Iya, baik Salman, saya berikan. Langsung pulang, mau memberikan baju yang 1 setel. Jadi tinggal berapa bajunya? 2. Ketika mau pulang, Salman panggil lagi, ya Khalifah, tunggu dulu. Ada apa ya Salman? Entar dulu, belum selesai. Oh, belum selesai? Iya. Saya mau tanya, Anda punya makanan berapa liter? Kalau gandum lah ya. Kalau sekarang beras lah kita kiaskan dengan beras. Anda punya beras berapa liter di rumah? Berapa kilo ya? Nah, di kilo lah ya. Berapa kilo? Ada 2 kilo. Mana? Itu yang 1 kilo saya masak. Kebanyakan 1 kilo lah. Liter lah. 1 liter. Saya masak untuk makan sekeluarga hari ini. Oh iya. Terus yang 1 lagi mana? Ada. Saya simpan. Nah, itulah kesalahan Anda ya Khalifah. Kenapa Anda simpan beras yang 1 liter itu? Kenapa Anda simpan? Berikan itu. Bagikan rakyat Anda yang miskin. Mulai marah. Tadinya dia nggak marah ya? Ya Salman. Marah dia. Jadi nggak marah tadi. Ayo. Bukan begitu Salman. Kalau saya berikan itu yang 1 liter, besok keluarga saya makan apa? Kata Khalifah. Jadi Khalifah kekurangan untuk makan besok. Kata Salman, ya Khalifah, besok masih ada Allah. Langsung Umar terdiam, kemudian menangis tersegukan, terseduh-seduh. Langsung tersungkur, nggak bisa berdiri lagi. Ya Allah, istighfar panjang. Masih sebagai pemimpin, masih mikirin besok makan apa. Begitulah Umar bin Khattab. Dan tahu tidak, sejak Umar menjadi khalifah, dia tinggalkan semua kemewahan. Makan sehari-harinya bukan lagi roti yang lembut. Tahu roti Arab nggak? Pernah nggak? Sebanyak enggak roti Arab sebanyak ini, tapi lebih gemuk. Ini kalau baru matang lembut, enak. Itu mahal. Dia awet. Kalau semakin lama 3-4 hari keras dia, masih awet. Tapi cara makannya bukan langsung patah gigi. Taruh di mulut, dilembutkan dengan air ludah. Lembut baru dikunyah ditelan. Nah, itulah yang dimakan oleh Umar sehari-hari, roti keras. Yang sudah 3 hari, 4 hari. Kalau roti itu dipukul ke kepala kalian, benjol. Ya, iya. Segede ini rotinya panjang. Kalau baru, lembut. 4 hari keras. Nah, itulah yang dimakan khalifah. Karena itu yang paling murah, yang 4 hari. Yang baru matang, mahal. Anaknya Abdullah itu sudah mulai kaya ketika bapaknya jadi khalifah, makanya lebih lembut. Orang-orang semuanya ya membujuk ayahnya, kasihan khalifah. Orang kasihan, malah rakyat kasihan yang pemimpin. Rakyat makan roti enak, pakai baju yang mewah-mewah. Khalifah Umar bajunya cuma 2, tinggal 2 sehari-hari. Itu jemaahnya melihat kalau dia jadi imam sholat Jumat. Apa kata dia? Saya ketika jadi makmum khalifah yang imam itu, dari belakang saya lihat baju khalifah itu ada tambalan 20. Baju khalifah Umar disaksikan oleh rakyatnya yang sholat di belakang, beliau jadi imam. Itu bajunya khalifah ada 20 tambalan. Setiap kali robek beliau jahit dengan tangannya sendiri sebagai pemimpin. Padahal menguasai 1/4 dunia. Itulah pemimpin kaum muslimin. Rakyatnya makmur. Makanannya roti keras, pakaiannya tambal 20. Kalian berapa robek?
jahitan pakaiannya ada. Orang-orang ngomong sama anaknya, sama Abdullah, Ibnu Umar, anak khalifah, penguasa seperempat dunia. Coba bilangin sama khalifah, kami gak ada yang berani ini. Coba kau datang ke ayahmu, ini kami bawakan roti lembut, ya. Suruh abimu makan sama minuman yang enak, ya, susu kambing yang manis. Ibnu Umar gak berani, ya. Dia tahu tipikal ayahnya. Dan dia seorang pengusaha peternak dan penjual ternak onta, kambing dan domba yang sedang maju-majunya, sedang berkembang biak, sedang laris-larisnya, mulai naik kaya lah. Kayanya Abdullah bin Umar bukan karena ayahnya khalifah, karena dia memang usaha itu. Datanglah dengan rasa gemetar Abdullah karena didesak oleh rakyatnya. Masa khalifah makan roti keras, kita makan roti lembut. Pakaian kita bagus-bagus, khalifah tambah 20. Datanglah satu hari dengan memuliakan ayahnya, datanglah Abdullah, ya ayahanda, saya sudah lama didesak oleh rakyat, didesak oleh warga ini untuk memberikan ayah ini, saya bawakan ayah roti lembut untuk ayah makan dan pakaian kebesaran untuk seorang pemimpin. Ya, ditaruh di depan Umar itu makanan dan pakaian. Apa kata Umar? Wahai anakku, aku ini penguasa seperempat dunia. Aku bisa menyewa tukang masak, chef koki yang paling enak, digaji besar. Aku bisa setiap hari aku makan enak. Aku bisa memanggil tukang jahit yang paling bagus, sehingga pakaian kebesaranku melebihi kebesaran pakaian Kisra, Raja Persia. Tahta yang sangat mewah aku bisa. Tapi wahai anakku, aku takut kalau nanti aku jadi pemimpin, aku pemimpin atas rakyatku, tapi aku adalah budak atas nafsuku. Biarkan aku seperti ini, biarkan nafsuku menjadi budakku. Itulah seorang pemimpin. Engkau wahai anakku, sekarang juga semua usahamu tutup, peternakanmu infakkan semuanya ke Baitul Mal. Sekarang tak boleh anak khalifah jadi pengusaha. Berhenti kau. Berhenti. Anaknya baru mau kaya jadi pengusaha, gara-gara gitu disuruh berhenti. Akhirnya Abdullah bin Umar berhenti jadi pengusaha. Yang baru kaya raya miskin lagi. Kerjanya namanya belajar ilmu. Sehari khotam baca Quran 2 kali. 1 kali saat sholat tahajud, 1 kali di luar sholat tahajud. Itulah Abdullah bin Umar, calon pengusaha besar, calon orang kaya, tidak jadi kaya karena disuruh berhenti oleh ayahnya gara-gara jadi khalifah. Coba kalau ayahnya nggak jadi khalifah, kaya raya Abdullah bin Umar. Menyesalkah dia disuruh ayahnya berhenti? Enggak menyesal. Beliau jadi ulama, hadisnya banyak, ya dari Abdullah bin Umar banyak sekali dan cerdas sekali. 2 kali khotam baca Quran sehari. Coba, kalian pernah sholat malam 8 juz? Di sini dulu waktu ada Abang Ibad ditradisikan sekali setahun berapa juz? 6 juz. Ada sekali dalam setahun 6 juz. Apa 1 semester 6 juz? Abang Ibadnya sudah ke Mesir. Tahu saya yang sholat belakangnya pada tidur itu. Tinggal imamnya aja yang baca. Bukan juz ke-5 atau juz ke-6. Abdullah bin Umar 30 juz 1 malam. Gimana coba sholatnya? Enggak tidur dari isya sampai subuh. Nah, ini 1 juz aja pada ngumpul-ngumpul, kadang kurang, kadang juz amma yang dibaca.
Nah ini jadi begitu, jangan tanggung-tanggung sekalian jadi ulama betul. Nah itu pemimpin kaum muslimin ya, Umar bin Khattab. Beliau merasakan penderitaan, apalagi musim-musim krisis begini, ya orang pada susah semua. Lihat orang-orang susah itu, pemimpin harus tahu bagaimana susahnya. Baru kemarin informasi di Jakarta Selatan saja sampai 5.000 orang di PHK. Karena perusahaan nggak bergerak lagi, usaha berhenti, ya semua berhenti, semua nggak ada lagi untuk gaji. Terpaksa semua sekitar 5.000 orang di PHK dan 25.000 orang dirumahkan. Dirumahkan itu setengah PHK. Kerja di rumah gaji setengah, belum tentu juga digaji. Itu di Jakarta saja, belum wilayah yang lainnya. Dan ini berat ke depan itu. Apalagi orang-orang yang selama ini riba. Dia kelihatan kaya, tapi rumahnya riba, belum lunas cicilannya. Mobilnya belum lunas, motornya belum lunas, tiba-tiba dipecat sekarang. Rumah itu cicilan 15 tahun rata-rata. Jadi karyawan baru 5 tahun dapat cicilan rumah. Baru bayar DP berapa bulan, cicilannya masih kurang 13 tahun. Mau bayar dari mana, sudah dipecat sekarang. Mobil juga gitu. Beli mobil nyicil lunasnya 6 tahun. Baru beli setahun. Saya sekarang udah dipecat, dari mana bayar utang cicilan itu? Sudah riba. Kemudian sekarang dipecat, pusing. Riba, perang Allah dan Rasul. Kemudian di dunia ditagih bank itu. Dan bank juga sekarang sudah mulai berangsur-angsur tutup juga. Sudah mulai kolaps juga ini bang. Nah itulah ya. Jadi gara-gara riba itu, kondisi ini nggak diperhitungkan. Coba sekarang dari mana mau bayar cicilan itu? Bank sudah menanggung biaya beli rumah dan beli kendaraan dengan bunga tinggi dan orang tidak mampu bayar. Karena orang tidak mau bayar, bank pun bangkrut juga akhirnya. Lumpuh ekonomi sekarang. Maka dibutuhkan ya peran pemerintah untuk membantu rakyat dengan apa yang ada, dan peran orang yang berada untuk membantu yang sedang kekurangan, yang kelaparan. Kabar buruknya ini disampaikan oleh pihak Kementerian Keuangan itu Indonesia akan krisis bisa lebih setahun. Lebih parah dari 98. Kalau 98 parah tapi cepat keluar dari krisis. Ini harus waspada ya. Memang di pesantren sudah semakin berat. Kalau tidak terobosan berat sekali. Ya termasuk dokter sudah memulangkan semua santrinya sejak seminggu yang lalu. Ya, berat. Menanggungnya berat. Karena tidak mungkin pelajaran berjalan lancar tanpa biaya. Mau gaji guru dari mana? Mau lauk makan sehari-hari dari mana? Kalau nggak ada. Ya. Apalagi sekarang sudah banyak wali-wali murid gagal bayar, sehingga pihak pengelola pun sulit membayar gaji guru. Guru-guru juga mengalami hal yang sama ya, semuanya. Jadi orang serba salah kalau pulang kampung. Di kampung jadi beban orang kampung. Di kampung modal apa pulang kampung? Kalau nggak kerja, bertani nggak bisa. Kalau mau bertani tanah siapa? Di kampung tanah orang semua. Nanam apa? Jadi kalau pulang kampung cuma ngabisin beras kan malu. Nah, di sini juga serba salah, menderita, nggak bisa. Nah karena itu dibutuhkan sekarang ya kebersihan hati, kemudian simpati yang tinggi, rasa belas kasih untuk orang lain, dan berkorban untuk kepentingan bersama. Jadi tolonglah yang berlebih, bantulah yang kurang. Banyak sekali ya, sudah corona belum tuntas, DBD sudah mewabah pula. Ini saya ingatkan anak-anak santri ini, tolong jaga jangan ada genangan-genangan.
di kamar mandi, di depan depan. Terus ada lampu nyamuk tuh nyala 24 jam. Satu aja kena DBD luar biasa beratnya pondoknya. Dan itu menular, cukup satu orang kena DBD, digigit nyamuk, nyamuk yang gigit dia, gigit yang lain-lain, sudah kena semua. Kalau corona lewat manusia dengan manusia, kalau DBD dengan perantara nyamuk. Jadi setiap ada seekor nyamuk saja cepat dikejar, dicari. Nggak apa-apa, membunuh nyamuk nggak apa-apa, nggak dosa. Nggak ada kisos ya, kamu dikisos karena bunuh nyamuk. Nggak. Sesuatu yang buruk menimpa manusia itu boleh. Sebenarnya nyamuk itu Allah ciptakan bukan untuk nyakitin kita. Lalat, nyamuk itu sarana untuk memberitahu kepada kita. Datang si nyamuk, seorang ngomong, Ustaz kata nyamuk, ada apa mu? Ustaz, nih ada saya. Iya ada apa? Masa nggak mikir deh? Nah, harusnya gitu. Mikir dong kenapa ada nyamuk. Oh, orang yang cerdas mikir. Oh ada nyamuk. Berarti lingkungan kita kotor. Jadi datangnya lalat di depan kita, dia ingin bilang, Hai Ustaz Muhammad, Ustaz Elvan, Ustaz Faiz, ini pesantren Anda kotor, bersihin dong. Itu. Jadi kalau ada lalat datang, itu dia sudah kasih tahu. Cepatlah kita bersih-bersih. Ya, datangnya itu. Hei Ustazah Samara, Ustazah Maura, Haura, ya, Ustazah Sasa, ya, ini pondok kotor. Nih ada gua kata dia. Nah, itu si lalat bilang begitu. Jadi kita terima kasih dong mu, terima kasih dong lalat, cepat ambil sikat bersihin, genangan ditumpahin, mana yang licin disikat supaya orang tidak jatuh. Ada piring-piring kotor cuci walaupun bukan piring kalian. Itu fungsi nyamuk kalau dia datang itu fungsinya. Jangan marah-marah itu, nggak usah marah, bunuh aja, pukul. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia nyamuk yang telah berjasa memberitahu bahwa pesantren ini kotor gitu. Jelas ya? Nah, sudah kenal siapa dia? Abdullah bin Umar, seorang ulama yang seharinya khotam baca Quran 2 kali, sekali dalam sholat, sekali dua sholat. Dan anak seorang khalifah yang calon orang kaya jadi miskin, tidak peduli dengan harta dunia. Dan Umar sudah berwasiat, jangan nanti anakku jadi khalifah. Beliau sudah tidak boleh anak jadi khalifah. Padahal kalau dia mau saja, maka ketika akan wafat, pastilah anak Umar diangkat orang dan dibaiat menjadi khalifah. Tapi belum ada apa? Jangan jadikan anak Umar khalifah. Tuh, seorang pemimpin hebat. Nah ini beliau memberikan hadis. Ya. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Amr bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar saat pengajian ya bersama Rasulullah SAW, beliau bersabda. Jadi Nabi cerita dalam sebuah pengajian beliau ada Umar dan juga ada Ibnu Umar. Ayah dan anak ini selalu bersama Rasul kalau Nabi pengajian nggak pernah tinggal. Yang paling rajin Abdullah bin Umar datang duluan sebelum ayahnya ya di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Intalaqa salah satu nafarin mimman kana qablakum. Telah keluar dari kampung halamannya salah satu nafarin, 3 orang. Mimman kana qablakum, dari orang-orang sebelum kalian. Hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu. Ya, sehingga mereka semua ya terpaksa dalam perjalanan itu, awahum memaksa mereka, al-mabit, mabit. Apa itu mabit? Bermalam. Kemalaman ya dalam perjalanan ila gharin, ya dalam suatu goa. Goa bukan gua. Kalau gua lawannya lu. Goa yaitu sebuah bolongan di kadang-kadang di gunung, kadang-kadang di tempat lain. Fadakhuluhu, masuklah mereka ke dalam goa tersebut. Mereka bertiga tadi ya. Kemudian ketika mereka masuk goa, mereka kemalaman, hujan lebat, semakin masuk ke dalam lah. Kalau di pinggir goa kena hujan. Dan ketika di situ hujan lebat, ya tiba-tiba
hadarat sakhratun minal jabal. Tiba-tiba menggelincirlah sakhratun, batu besar dari atas gunung. Kayak gempa suara itu ya. Dari atas gunung. Minal jabal. Fasaddat alaihimul ghar. Kemudian batu itu ya menutupi mulut gua. Waduh, mereka kira batu itu akan menggelincir ke mereka, ternyata tidak. Karena batu itu ngepas dengan mulut gua itu. Ketutupan mereka. Sudah malam, hujan, gelap, ketutupan oleh batu besar. Faqalu, maka berkatalah mereka, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari hadhihi sakhrah, batu besar ini. Enggak ada celah, semua pas betul gua itu batu itu dengan mulut gua pas betul. Didorong enggak kuat, besar sekali batu itu, batu gunung. Ya. Dan udara pun tidak masuk. Berbahaya juga kalau lama ya. Jadi tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu besar ini illa an tad'ullaha ta'ala, kecuali kalian an tad'ullaha ta'ala. Itu tanda nasabnya hilangkan nun. An tad'una asal katanya an tad'una. Nah dibuang an tad'ullaha ta'ala. Kecuali kalian berdoa kepada Allah Ta'ala. Dengan apa? Bisolihi amalikum, dengan amal-amal soleh kalian. Jadi amal soleh bisa jadi wasilah. Kemarin saya sampaikan dalam kajian kemarin ya. Selain amal soleh apa yang jadi wasilah? Bacaan Al-Quran sendiri. Ya, amal soleh. Apa lagi? Ya doa itu sendiri juga wasilah. Tapi kalau wasilah kepada orang mati tidak sah. Bisa syirik. Tawasul. Apa kata mereka? Qala rajulun minhum, berkata seseorang dari mereka. Ya, Allahumma, ya Allah, kana li abawani. Nah, jadi kata mereka, tolong berdoa. Sebelum berdoa itu sebutkan amal soleh kalian di hadapan Allah. Ini nggak riya ini. Kalau kita ngomong amal soleh kita di hadapan Allah, kita tidak riya. Tapi kalau ngomong pada manusia baru. Allahumma ya Allah, kana li abawan, saya punya kedua orang tua. Ayah ibu, syaikhani kabirani, yang sudah sangat tua. Syaikhan, kakek-kakek nenek, kabiran, yang sudah sangat tua. Wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan. Dan saya tidak pernah memberi makan minum ya sebelum mereka berdua, baik memberi makan keluarga maupun malan, harta. Apa maksudnya memberi makan harta itu? Itu ternak itu harta. Jadi tidak ngasih makan ternak dulu, tidak ngasih makan budak juga mal, harta. Ya, tidak ngasih makan binatang, tidak ngasih makan piara, tidak ngasih makan budak, tidak ngasih makan anak istri, kecuali kedua orang tua saya dulu. Fana abi, ya, talabus syajar yauman, maka telah menjauhkan saya dari ayah ibu saya itu. Talabus syajar, ketika sedang mencari kayu bakar di hutan. Yauman, pada suatu hari, karena dia cari kayu bakar di jauhan. Falam urih alaihima hatta nama. Lalu saya belum juga pulang menemui kedua orang tua saya, belum sempat ngasih makan, belum sempat ngasih minum ayah ibu saya. Hatta nama, sampai ketika saya pulang keduanya sudah tidur. Ketika sudah tidur keduanya, kemalaman saya pulang. Fahalabatullahuma ghabaqahuma. Aku memerah ya untuk keduanya ghabaqahuma, susu kambing. Susu kambing diperah dulu. Ketika sudah diperah, fawajadtu naimain. Setelah saya perah susu ya untuk saya minumkan kepada ayah ibu saya sudah tua itu, saya dapati keduanya sudah masih dalam keadaan tidur. Naimain, masih tidur. Fakaritu an uqizahuma, saya segan untuk membangunkan keduanya. Wa an ubika qablahuma ahlan wala malan aw malan, dan saya pun tidak mau memberi minum sebelum keduanya, baik memberi minum keluarga, anak istri maupun harta, ya kambing, domba, pada budak, enggak. Sebelum orang tua saya tidak akan kasih yang lain.
Falabistu, maka aku menunggu dengan cara apa? Wal qadahu ala yadai, dengan keadaan makanan dan minuman susunya itu masih di tangan kanan saya, tangan kiri yadai, di kedua tangan saya. Susunya yang akan saya beri orang tua itu saya tungguin sampai dia bangun. Antaziru, saya menunggu. Ya, istiqazahuma, menunggu bangunnya keduanya. Duduk tidak tidur, nungguin bangun orang tua, enggak tidur. Hatta barikal fajar, sampai bersinarlah fajar, sampai terbit fajar. Wasibiyatu yataghauna, sedangkan anak-anak saya ya menangis, minta minum. Ya, ainda qadamai, di bawah kaki saya. Abi minum, abi minum. Ya, dia tidak kasih minum anaknya sebelum kedua orang tuanya. Fastaiqadha, lalu keduanya minum. Fasyariba ghadaqahuma, lalu keduanya minum air susu tersebut. Apa kata dia setelah itu? Allahumma in kuntu fa'altu dzalik. Ya Allah, seandainya aku berbuat seperti itu ibtigha, ya, dengan mengharapkan wajhika, wajahmu ya Allah, semata-mata karenamu ya. Ya Allah, fafarij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhra. Maka selamatkanlah kami dari sesuatu yang menghimpit mulut gua ini, yaitu batu besar ini ya Allah. Fanfarajat syai'an, lalu bergeserlah sedikit. Namun apa? La yastati'una al-khuruja minhu, tapi belum bisa keluar. Masih terbuka ini, nyet, baru udah masuk celah angin saja, nggak bisa keluar, baru ujung jari aja yang bisa keluar. Aduh, belum bisa keluar. Terus lagi. Qala al-akharu, kemudian yang lain berdoa juga. Ini orang kedua ya. Allahumma innahu kana fi ibnatun. Saya baca cepat aja supaya kalian jangan menghayal. Yang kedua berkata, Allahumma innahu kana fi ibnatu ammi. Ya Allah, sebenarnya saya memiliki ya saudara perempuan, apa namanya? Sepupu ya, anak pamanku, anak perempuan pamanku. Kanat ahabban nasi ilayya. Saya sangat naksir kepadanya. Jangan banyak ngayal-ngayal. Ini hanya hadis saja. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, kuntu uhibbuha, aku sangat mencintainya, ka asyadda ma yuhibbur rijal an-nisa, seperti seorang suami mencintai seorang istri. Fa aratuha ala nafsiha, saya ingin memilikinya. Saya mengajaknya. Ya. Kenapa ehem-ehem? Perempuan ehem-ehem, laki-laki jawab saja. Aduh, ngeri nih, perempuan sekarang banyak lagi nggak disunat. Iya, di sekarang nggak boleh sunat, itu bahaya itu. Kalau kalian saya yakin disunat. Ya, saya rayu dia, famtana'at, dia menolak minni, dia menolak dariku. Hatta allammat biha asaratun minas sinin. Ya, dia sudah menyakiti hati saya. Ya, itu cinta ditolak. Hatta alamat biha, sampai dia mengalami krisis. Sanatun minas sinin, selama 1 tahun dari beberapa tahun. Krisis setahun keluarganya. Nah, jadi orang kedua ini orang kaya, ya, anak pamannya ini miskin dan dia mencintai. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampai akhirnya saya pun ya membantunya memenuhi yang dia butuhkan dengan syarat. Mana itu lompat ya? Oh, faja'atni, dia datang memelas minta kepada saya, minta tolong bantuan. Wah, ini kesempatan. Orang yang mau dilamar nolak sekarang datang karena krisis. Bantulah saya bang. Ya kan? Nah, apa kata dia? Fa'ataituha 20 wa 100 dinarin. Saya kasih dia 120 dinar. Berapa 1 dinar? 4,25 gram. 1
120 dinar, 120 kali 4 berapa? 480 ya? 480. 0,25 kali 120 berapa? 220 bagi 4 berapa? 40 dinar. 40 gram. 40 gram tambah 480, 520 gram. Coba kali 800.000 berapa? 520 gram, 520 gram kali 800.000 berapa Pak? 800.000 kali 520 416 juta. Jadi datang krisis dikasihnya 416 juta. 120 dinar. 416. Berarti dia ini kaya banget ya. Ini perempuan nolak dia ini, orang kaya ditolak. Tapi pas krisis datang, ya dikasihnya 120 dinar alias 416 juta. Ala an tukhalli baini wa baina nafsiha fa fa'alat. Dengan syarat dia menyerahkan dirinya. Dia pun mau. Karena udah krisis, udah setahun gak makan, kelaparan, kehausan setahun. Demi keluarga akhirnya dia mau ya menerima laki-laki tersebut. Tapi laki-laki ini pokoknya saya ingin melampiaskan, begitulah kata dia. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampai aku betul-betul menguasainya. Udah pasrah, enggak bisa apa-apa lagi. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, falamma qa'adtu baina rijlaiha, saat saya sudah ini bahasa gimana terjemahnya? Qa'adtu baina rijlaiha, ketika sudah di antara dua kakinya, qalat, dia berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Jadi hampir berzina. Ya. La wala tafuddal khatam illa bihaqqih. Jangan merobek cincin kecuali dengan alasan yang hak. Cincin kok dirobek? La tafuddal khatam illa bihaqqih, kecuali alasan yang benar, kecuali kalau sudah nikah. Ya, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Fansaraftu anha, lalu saya berlari menjauhi dia sejauh-jauhnya. Hampir saja langsung dia takut kepada Allah, langsung lari dia, ditinggalkannya sejauh-jauhnya. Karena si perempuan ngomong apa? Takutlah kepada Allah, ittaqillah. Larilah dia sekencang-kencangnya. Wahia habbun nas ilaih, padahal dia wanita yang amat kucintai dari seluruh dunia. Padahal dia sudah wa taraktu dzahaba ilaiha wa taraktu dzahaba alladhi a'taiha, dan saya tinggalkan semua uang emas yang sudah kuberikan padanya, kuikhlaskan semua dia. Jadi nggak dapat apa-apa, nggak apa-apa. Saya tinggalkan karena Allah, takut kepada Allah, takut berzina. Apa kata dia? Allahumma in kuntu fa'altu dzalika, ya Allah, kalau aku lakukan itu karena ibtigha'a wajhika, karena mencari ridhamu ya Allah, mencari wajahmu, fafruj 'anna ma nahnu fi, maka bebaskanlah kami dari yang menghimpit kami, batu besar ini. Itu kata dia. Fam farajat sakhratu, lalu batu itu pun bergeser. Ghaira annahum la yastati'una al-khuruja minha, tetapi mereka belum bisa juga keluar. Kalau tadi baru jari doang yang bisa keluar, ini baru lengan doang. Aduh, belum bisa badan keluar. Wa qala as-salisu, lalu yang ketiga pun berdoa, Allahumma ini, ya Allahnya aku istajartu, aku telah mempekerjakan ujara, banyak karyawan-karyawan. Saya seorang bos, banyak karyawan. Wa ataituhum ajrahum, saya pun membayar gaji mereka semuanya. Ghaira rajulin wahidin, kecuali satu orang. Waktu lagi gajian dia nggak muncul. Orang kalau gajian sebelum waktunya udah nunggu aja.
Jadwal gajian, anterin semua karyawan. Digaji sama bosnya, ini gajimu bulan ini ya, berhematlah ya, nanti belikan sembako di Bekimat. Sebagiannya kamu belikanlah untuk kehidupan yang lain. Nah ini nggak muncul satu orang ini. Tarakal ladzi lahu wa dhahaba, dia meninggalkan yang dia miliki dan dhahaba hilang. Dia pergi dan hilang. Dia tinggalkan haknya tadi, gajinya dia tinggalkan. Lalu gajinya itu kata pengusaha tadi, fastamartu ujrahu. Saya bisniskan gajinya itu, saya modalkan. Ini gajinya berapa nih? Gajinya 1.750.000. Dibisniskannya, berikanlah kambing betina. Langsung beternak, langsung beranak. Lalu berkembang lagi, dijadikan sapi, beli sapi, beternak dari kuonta, jadi semuanya berkembang biak dari seekor kambing. Lama dia nggak muncul-muncul, hatta kasran minhul amwal, sehingga hartanya berkembang sangat banyak. Ya, fajani ba'dahin, lalu satu hari dia datang kepadaku, faqal, dia bertanya kepada saya. Apa kata dia? Ya Abdullah, wahai hamba Allah, addi ilayya ajri, tolong serahkan gaji saya dulu. Fakultu lahu, aku berkata kepada dia, kullu ma tara min ajrika, semua yang kau lihat di sepadang luas ini, semua ini adalah gajimu semua. Minal ibil, semua onta-onta ini, wal baqar, dan semua sapi-sapi ini, wal ghanam, dan semua kambiang-kambiang ini. Kambiang, tahu kambiang? Domba, kambing, itu semua. Jadi sini semuanya onta ratusan ekor, sapi ratusan ekor, kambing ribuan ekor. Ini semua punya kamu. Waraqaik, dan semua budak-budak, semua yang peternak, semua pekerja peternakan ini semuanya punya kamu semua itu. Faqala, dia berkata, ya Abdullah, wahai Allah, la tastahzi'u bi, jangan bercanda. Jangan bercanda, gaji saya mungkin cuma bisa beli seekor kambing. Masa semua onto, semua sapi, semua kambing? Kalau itu punya saya, tentu saya berbahagia. Udah, jangan bercanda. Hak saya lagi krisis ini, mau beli beras. Kata si bosnya apa? Fakultu la astahzi'u bik, cius. Saya nggak bercanda, cius dah. Ini punya kamu semua. Hah? Punya ai? Iya, punya kamu semua. Ambil. Benar nih? Benar. Fa'akhadahu kullahu, lalu dia ambil semuanya itu. Ya, semua peternakan sapinya, peternakan ontanya, peternakan kambingnya semua. Ya, termasuk para pekerja-pekerjanya semua. Alhamdulillah. Fastaqahu. Ya, lalu dia menggiring semuanya. Falam yatruk minhu syai'an. Enggak ditinggalkan seekor pun. Diambil semuanya. Ekor ini enggak tinggal. Dari kambing pun diambilnya semua. Nah, kata si bos tadi, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika. Ya Allah, sekiranya aku melakukan itu semua ibtigha wajhika, ikhlas mengharapkan wajahmu, mengharap ridhamu ya Allah, fafruj 'anna ma nahnu fi, maka bebaskanlah kami dari batu yang menghimpit gua kami ini. Farajat as-sakhrah, kemudian batu itu pun lepas dari mulut gua. Fa kharaju yamshun, lalu mereka keluar berjalan santuy. Yamshun, berjalan santuy. Alhamdulillah ya Allah, batunya pun sudah lepas. Keluar gua dengan sangat santuy. Yamshun, kalau jalannya berat itu namanya safar. Safar yusafir. Ya, kalau kata-katanya fa kharaju yusafirun, mereka pun keluar dengan jalan yang sulit. Enggak sulit lagi. Ya, yamshun tamasya, jalan santai. Mereka pun bebas. Jadi amal soleh 3 orang dengan 3 jenis amal soleh ini sebagai wasilah berdoa kepada Allah
untuk bebas dari himpitan batu yang menutup gua. Jadi tiga-tiganya amal soleh itu diterima Allah dan menyelamatkan mereka, dan mereka berdoa wasilah amal soleh. Jadi kalau kita ada kebutuhan, kita berdoa langsung boleh. Berdoa, ya Allah, kabulkanlah corona kami, hilangkanlah corona ini, boleh. Boleh juga kalian beramal dulu. Kalian kasih makan kucing yang kelaparan, ya Allah, kalau amal soleh ini kau terima, maka hilangkanlah corona, ya Allah. Beramal soleh jadi wasilah, boleh. Tapi kita lihat dari tiga amal ini, mana amal yang paling yang menghilangkan batu itu, yang melepaskan? Ternyata menyelamatkan, memberikan sedekah kepada orang lain itu luar biasa. Ya, apalagi sedekahnya walaupun banyak, yang penting ikhlas. Ya kan? Banyak itu, sekambing-kambingnya, sesapi-sapinya, seonta-ontanya, banyak kan? Nah, biarpun banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit ria, udah. Ya, itu Masjid Beki tidak akan pernah jadi kalau saya tidak jadi donaturnya. Berapa nyumbangnya Pak? 1 sak semen. Ya, itu namanya ria. Orang yang ikhlas walaupun banyak, ya dia tidak ria. Ya kan? Orang yang ikhlas bersedekah walaupun banyak tidak ria. Itulah yang ikhlas. Ya kan? Yang ria itu adalah dia bersedekah walaupun sedikit tidak ikhlas. Nah, itu yang ria. Betul nggak? Paham nggak nih? Sama dengan orang-orang cerdas ini agak susah-susah juga. Susah paham. Habis ya, bab niat habis ya. Kita bab kedua, bab taubat sudah habis juga. Nah, tapi kita nggak masuk bab ketiga karena besok kita mulai bab as-shaum, puasa. Kitabnya kita berubah, kitab fikih sunnah. Ada kan? Ibu-ibu, bapak-bapak yang di rumah, besok kita mulai bab puasa. Siapkan pertanyaan-pertanyaannya sebelum masuk puasa. Yang pertama, kita mulai dengan marhaban ya Ramadan. Tarhib Ramadan besok. Insyaallah siapkan ini. Baik, pertanyaan silakan dimulai. Silakan Pak RT bacakan pertanyaan yang masuk. Dari abinya Salma dan Sipa. Abi, Salma dan Sipa mana? Sipa mana Sipa? Salma, Sipa. S2. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya mengenai kesabaran yang menempati kedudukan yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maknanya seperti apa Ustaz? Kesabaran yang kedudukannya sangat agung di sisi Allah seperti apa? Ya, kesabaran yang dimaksud sabar itu bukan diam. Sabar yang mendapat ridho dan keagungan dari Allah adalah satu, menerima dengan tulus ikhlas seluruh takdir Allah sekalipun musibah. Nah, itu ya. Belum selesai itu. Ya, menerima dengan sepenuh hati ketentuan Allah walaupun buruk. Jangan ngobrol sambil berhadapan. Jaga jarak, pakai masker. 2, apa tadi yang pertama? Menerima dengan tulus ikhlas apapun takdir dari Allah sekalipun negatif. Yang kedua, maksimal berikhtiar mencari solusinya. Nah, jadi terima dulu itu takdir buruk itu, lalu berusaha maksimal mencari jalan keluar, solusi. Ya. Kalau jalan keluar hal yang biasa itu pintu jalan keluar. Kan jalan keluar. Ini bukan itu, maksudnya solusinya maksimal. Baik maksimal menurut ilmu pengetahuan maupun menurut agama. 3. Setelah maksimal ikhtiar, tawakal kepada Allah. Pasrah apapun yang terjadi berikutnya. Ya, jadi sabar itu 3 komponen.
Pertama, menerima dengan ikhlas apapun ketentuan Allah, termasuk musibah. Yang kedua, maksimal mencari solusinya, ikhtiarnya maksimal. Lalu yang ketiga, tawakal apapun hasilnya kepada Allah, serahkan kepada Allah. Nah, itulah kesabaran yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, pertanyaan berikutnya ada tertulis. Pertanyaan tertulis dari para ulama. Kalau perempuan istihadah gimana? Terus cara apa itu? Nentuin itu istihadah haid gimana? Kalau kalian sudah rutin haid, darah haidnya sudah jelas biasa kan? Berapa hari yang rutin? Nah, kalau dia melewati hari yang biasa itu, berapa hari? 7 hari. Lalu masih juga sampai sekian hari dan warnanya berbeda dengan warna darah haid, maka itu istihadah. Yang lebih gelap ya warnanya. Maksimal haid 15 hari. Kalau lebih itu istihadah. Jangan tanya saya nggak pernah haid. Waktu berdarah dulu waktu di khitan, bukan haid. Ustaz, kalau kita bersedekah dengan harapan Allah membalas kebaikan kita dengan lebih baik, lalu orang yang ingin kita sedekahkan ternyata dia menolak, apakah kita tetap mendapat pahala? Iya, dapat pahala. Di Padang, mak-mak itu dikasih beras 10 kilo sebagai kompensasi karena tidak keluar rumah, keluarga miskin. Dikasih 10 kilo beras mereka tiap rumah. Mereka kembalikan lagi ke lurahan. Maaf Pak Lurahan, kami merasa tidak layak menerima. Sehari-hari kami sudah cukup walaupun kami tidak kaya. Mau ada lockdown atau tidak lockdown, kami beginilah. Untuk besok kami ada tomat, ada cabai. Tolong bagikan kepada yang lebih berhak. Nah, jadi pihak yang mau memberi sudah dapat pahalanya, walaupun yang menerima nolak. Yang nolak itu kan bukan menghina kita. Jangan katakan orang yang nolak itu menghina yang memberi, bukan. Ustaz tanya, bolehkah kita takut mati? Semua kita pasti takut mati, ya. Tapi tidak bisa tidak, harus dipersiapkan. Semua kita pasti mati. Coba kalian membayangkan kalau jam 5:30 ini kalian mati, takut nggak sih? Nah, tapi ya kita harus persiapkan supaya nanti pas tiba saatnya itu kita sudah siap. Persiapannya dengan amal soleh. Emang semua orang harus mati, tapi jangan lantang-lantang mati. Syarat imam kan terdengar ini, terdengar dan terlihat. Kalau tidak terdengar berarti kita boleh diri-diri. Ya nggak usah. Kalau nggak terlihat ngapain diri-diri? Apalagi perempuan terhalang hijab, ya kan? Ya kalau tidak terdengar sudah kalian munfarid, berhenti memisahkan diri. Kalau tidak terdengar, tidak terlihat, jaraknya jauh, munfarid. Gak usah kalian hijabnya kalian bongkar dulu. Nih saya mau lihat imamnya. Ya, dari sini. Bagaimana hukum kaos kaki yang menutup aurat tapi teksturnya super ketat? Kaos kaki kan di bawah dan tertutup dengan celana kalian, tertutup juga dengan baju gamis. Ya boleh saja. Ya nggak boleh kaos kaki lalu nggak pakai gamis kelihatan. Nah itu nggak boleh. Nah kalau kaos kaki ketat kalian tahu siapa yang mau ngintip kaos kaki kalian? Kaos kakinya cantik, orang nggak ada yang lihat kaos kaki, orang lihat yang dilihat. Berdasarkan kita kalau kucing minta makan tapi kita nggak kasih. Ya kalau misalnya ada kasihlah, kalau enggak ya nggak boleh bohong. Dia berhusnuzon, aduh saya mau kasih makan, datang coba-coba dia, pastikan nggak ada. PHP, kucing PHP. Nah, kalau sudah panggil bertanggung jawab, kasihlah. Apa yang seorang mualaf bila belum bisa baca sholat sementara sholat kan wajib bacaannya. Ya kalau mualaf nggak ada belum hafal nggak apa-apa.
baca apa dia bisa? Dia baru bisa syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata ibunya, Allahu akbar. Orang baca apa? Allahu baik, dia baca asyhadu an la ilaha. Dia baca apa yang dia bisa. Bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja dulu yang dia baca. Tapi selama terus-menerus menghafal belajar. Dari mamanya Sadat. Dari mana saja? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bermimpi didatangi oleh almarhum ayah saya. Lalu ayah saya berpesan supaya menjaga cucu-cucunya. Menjaga cucu-cucunya. Coba jaga cucu-cucunya. Apakah ini menjadi wasiat untuk saya? Apakah saya harus menjalani wasiat tersebut? Berarti anaknya ya? Saya didatangi oleh ayah saya yang sudah meninggal agar saya menjaga cucu-cucunya. Ya jaga anak sendiri, nggak usah diwasiati, tidak memang jaga. Kan anaknya. Ya, kalau mimpi itu jangan dianggap kalau semuanya memberatkan. Itu hanya tidak ada yang datang ya, nggak ada orang yang kecuali Nabi. Kalau bertemu Nabi betul itu Nabi. Tapi syaratnya lihat kondisi sebelum tidur. Baca doa tidur nggak? Apa yang dia baca nggak? Kalau dia bacanya baca doa tidur, baca Al-Quran sampai tertidur, itu memang mimpi yang benar. Tapi kalau nggak baca doa tidur lalu mimpi, itu setan yang menjelma dalam wujud orang tua kita. Jangan dipercaya, setan bisa masuk dalam mimpi. Karena itu supaya setan nggak masuk, doa tidur dibaca, jangan bicara sebelum tidur, langsunglah dengan doa-doanya. Baca apa? Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Lam Sabalaika, Allahu la ilaha illallah, dua ayat setelahnya lillahi ma sampai wa sunnah wal qaul kafir. Ada nggak dosa yang menghilangkan rasa nervous, deg-degan? Ya memang kita semua demam panggung. Siapa saja yang mulai pasti deg-degan. Caranya selain berdoa, ya biasakan tampil. Lama-lama hilang deg-degannya. Ada doanya, doa Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Apa doanya? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya itu mau khotbah Jumat itu deg-degan terus dimanapun, padahal udah bertahun-tahun. Sebelum naik mimbar, mimbar naikin ya. Sebelum ke mimbar, minimal itu saya baca 7 kali Rabbi shrah li. 7 kali. Kalau enggak saya masih deg-degan. Itu doanya. Assalamualaikum. Jika ada orang yang berzina terus sebelum dia mati dia baca kalimat syahadat, apakah diampun dosanya? Ya kalau memang itu terjadi, tapi kalau dia belum bertobat nggak akan bisa bersyahadat. Ya, orang berzina itu harus bertobat. Tobatnya seperti bab tobat yang kita pelajari. Harus bertobat dan tobat itu terus menerus. Bukan sekali doang. Ya Allah saya kan sudah bertobat. Besok saya berbuat dosa lagi enggak? Terus bertobat. Wa atubu ilaik, wa atubu ilaik. Kalau awalnya Allahumma, ya Allah, wa atubu ilaik. Kalau astagfirullah, hidupnya wa atubu ilaik. Bedakan antara domir kategori orang kedua dengan orang ketiga. Domir mukhatab atau domir ghaib. Ya. Dari ayahnya Anissa Rahmat. Dari ayahnya Anissa Rahmat. Dulunya paling jauh sana tuh di dunia itu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustadz, di Bogor khususnya di Cibinong sebagian besar tidak mengadakan sholat Jumat, tetapi ada juga yang mengadakan. Apakah tidak berusaha mencari atau cukup sholat zuhur saja? Mohon pencerahannya Ustaz. Kayaknya ini pertanyaan diulang-ulang terus ya. Ada yang di suatu tempat sholat, ada yang enggak. Ya udah ikutin saja yang seruan sekarang, tidak di masjid dulu, ikutin saja. Kecuali kalau masjid itu di komplek yang tidak pernah orang luar masuk, orang dalam tidak keluar. Nah itu Jumatan di situ kita di masjid itu. Tapi kalau di masjid itu masih bebas orang luar masuk dalam masjid itu tiap hari, tiap detik, tiap menit, maka jangan. Karena itu secara ya, bila ada orang yang berhusnuzon kepada hewan, dosa enggak? Ya, enggak dosa lah. Saya berhusnuzon ini kucing akan makan ikan, enggak dosa. Harus tutup dulu ikannya, garam sama yang, nah, supaya kita sholat enggak terganggu. Coba kalau ikan goreng kita tetap di meja, kita sholat, tapi itu teringat ada kucing, busuk enggak sholat? Nah, bersuzon, jangan jangan kucing. Nah, sebelum sholat tutup dulu ikannya. Boleh nggak kita menambah doa setelah sholat ibeki?
Ya boleh ada tambah sendiri lah sebanyak-banyaknya. Cuma pas waktunya belajar jangan alasan berdoa nggak belajar. Boleh aja. Tambah aja doa apapun yang kalian ingin berdoa. Nggak usah doa hanya yang diajarkan di BK, yang tidak diajarkan nggak boleh. Boleh saja semua doa. Saya sering mimpi satu kejadian yang menjadi kenyataan. Kadang saya menghayal lalu kenyataan. Bagaimana Ustaz tentang keanehan saya? Kalau hayalanmu jadi kenyataan terus, banyak-banyaklah menghayal yang baik-baik. Husnuzon terus yang baik-baik. Ya Allah, saya menghayal corona telah hilang. Udah menjadi kenyataan. Tapi seluruhnya serahkan kepada Allah. Jangan dijadikan sebagai patokan. Berarti saya dukun dong. Sharing nanti. Kalau orang yang minjam barang terus dihilangin barangnya, tapi lalu digantiin. Tapi habis digantiin barangnya hilang, itu ketemu, terus gimana? Ya kalau yang sudah digantiin, yang diganti milik dia. Kalau ketemu, milik yang hilangin. Bagaimana cara mencegah abang kelas yang sedang maksiat? Wow, jika sendiri sampai berantem, karena itu perluasan dakwah, menghambat dakwah. Kalau kalian adik kelasnya, di sini ada pembinanya, ya, nggak ada di sini yang diistimewakan. Kalau ada yang bermaksiat ke kelasnya, langsung laporkan saja. Karena kalau kalian tahu kalian tidak melaporkan, kalian berdosa, sama dengan dosa maksiat yang dilakukan orang tersebut. Ya, dan yang tidak memberitahu yang mungkar itu pelaku dosa yang menyebabkan turunnya azab. Tidak mencegah turunnya azab, tidak mencegah maksiat, berarti mengundang turunnya azab. Di azabnya Bani Israel apa? Kata Al-Quran. Kenapa Bani Israel dikasih gempa? Kenapa dikasih jadi monyet, dikutuk jadi babi? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak mencegah kemungkaran yang terjadi. Labi sama kanu yaf'alun. Amat jeleklah perbuatan tersebut. Jadi sebenarnya orang berzina itu dosa besar. Lebih dosa besar lagi orang yang tahu tidak mencegah. Ya, minum khamar itu dosa besar bagi peminumnya. Tapi ada orang yang lebih besar dosanya dari peminum khamar, yaitu orang yang tahu tidak mencegah. Jelas? Walaupun kalian ada kelas, laporkan saja. Kalau sampai berantem, ya jangan mau berantem di sini. Kalau di sini ada ustaz, nggak ada yang istimewa di sini ya, siapapun, ya maupun anak saya sendiri. Malah hukuman terberat terjadi pada anak saya kalau melanggar. Perlu diketahui. Kalau ada mualaf dia nggak sholat selama dia masih Islam, kalau dia berdosa, ya berdosa. Mualaf itu masih Islam dengan konsekuensi menjalankan semua kewajiban termasuk sholat yang utama. Ya. Dari ibunya Haura dan Mazaya. Dari ibunya Maura. Mazaya. Aura. Persiapan apa yang dilakukan orang tua untuk anaknya yang akan lulus dari pondok sehingga ketika mereka berinteraksi dengan masyarakat umum tidak terkaget-kaget dengan kondisi di luar yang tidak seideal di pondok? Persiapan apa yang mesti dilakukan oleh orang tua kalau anaknya dari pondok ternyata di daerahnya lingkungannya berbeda sangat drastis? Beritahu lingkungan ini tidak kondusif, banyak anak-anak nakalnya. Jadi kamu lah da'inya. Jadi jangan paksa anak kita menyesuaikan dengan orang, salah. Orang-orang yang harus menyesuaikan dengan santri, dakwahin mereka. Jangan kita anak kita yang sudah terbiasa sholat berjamaah 5 waktu, ketika ingin 5 waktu, di sini orang nggak ada 5 waktu begitu. Ya, kamu harus ikut lingkungan. Tidak, sebaliknya justru santri yang harus berdakwah merubah lingkungan. Kalau enggak kita mengeluh setelah melaksanakan amanah, saking capeknya perintahnya itu tidak didengar. Tak paham saya maksudnya. Boleh nggak kita mengeluh setelah melaksanakan amanah? Saking capeknya perintah itu tidak didengar. Apa maksudnya? Mengeluh setelah melaksanakan. Nggak boleh mengeluh kalau amanah laksanakan. Apa yang capek? Amanah apa yang capek? Orang kalau mau ke surga memang capek. Kalau untuk Allah itu capek-capek sekalian. Bahkan gak ada capek. Ya Allah, untukmu gak ada capek.
Jangankan cuma tenaga, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Bahkan nyawaku ini Allah untukmu. Gak ada capek-capeknya. Kalau mau sekalian capek-capek, mati sekalian untuk Allah. Gak ada capeknya dalam agama ini. Berjuang itu gak capek. Gak ada berhentinya berjuang. Berhenti berjuang kalau kaki kita sudah pasti masuk dalam surga. Baru berhenti. Sebelum itu semua, perjuangan tidak boleh berhenti. Baru disuruh menimbang beras capek. Ya, jangan ada keluhan begitu. Ini baru masuk nanti, mestinya di bawah. Boleh nggak doa tapi nentuin waktu dikabulkannya? Nggak boleh lah. Ya Allah, saya ingin menikah dua bulan lagi, tolong kabulkan. Doa seperti itu, tapi kalau nggak dikabulkan jangan mengeluh. Ini pertanyaannya aneh-aneh ya. Menikah 2 bulan lagi, kalian nyantrinya masih 3 tahun lagi. Yang pas 12 nih. Kalau ada begini, jangan cari sendiri. Pasti kalian salah pilih. Tanya ustaz, tanya tokoh. Pak Ustaz, kira-kira jodoh saya gimana? Saya kepengen nikah 2 bulan lagi. Tinggal saya bilangin orang tuanya, Bu, anakmu melamar, mau nggak? Siapa? Santri paling ganteng, Hafiz 30 juz. Hafiz 300.000 hadis. Masya Allah. Tapi dia dapat beasiswa di Islamic Madinah University, gimana? Masya Allah. Masuk Evos. Kalau yang kalian cari itu pasti pertimbangannya syahwat nafsu. Pasti itu sudah. Mau ngasih makan apa? Ngasih makan batu. Tapi pernah kejadian ya, orang ngasih makan anak istri dengan batu. Pernah itu. Dia miskin, tau jadi kaya. Dari mana? Ngasih makan anaknya batu. Waktu lagi viral batu cincin. Batu cincin yang itu saja, saya dari Bengkulu itu 1,5 juta. Boleh nggak? Ada tanya? Belum. Boleh? Apa boleh? Apa boleh? Apa ini? Catok rambut atau tidak? Apa catok? Melurusin rambut. Kalau rambut keriting melurusin ya boleh aja disisir yang rapi. Marabah citra nggak boleh, tapi kalau rambut dilurusin boleh. Kenapa? Hukum menyimpan barang yang sudah tidak kita pakai semata-mata untuk memberikan kepada keturunan berikutnya, boleh nggak? Baju atau barang itu bakal dihisap kalau nggak dipakai. Iya, ngapain disimpan? Sedekahkan saja. Nanti anak keturunan kita ada rezekinya sendiri. Masa dia mau pakai baju kita? Terus nanti kalau udah diisi, tahu-tahu baru pakai sehari robek karena sudah rusuh. Kalau orang nyuruh sampai marah-marah, tapi dianya nggak ngelakuin, malah dia yang melanggar, itu gimana? Yang dimaksud itu apa? Kalau ada orang nyuruh sampai marah, tapi dia nggak ngerjain. Kalau kita diperintahkan dan memang orang lain memerintah, ikutin saja. Tugas kita bukan menilai orang tersebut. Ya, kenapa? Kita pasti menduga dia. Dan dia menyuruh kita dengan kepastian, bukan dugaan. Kamu belajar yang rajin ya. Saya takut belajar itu karena saya ini. Ustaz Abi ini nyuruh kami hafal 30 juz. Dia aja cuma hafal juz 30. Iya, saya ngaku hafalan saya kalah dengan kalian. Karena tugas saya banyak di luar. Gak sempat saya nyamain kalian, gak sempat. Coba kalian waktunya 24 jam menghafal Quran. Lah saya ngurus semuanya. Saya ya pesantren mau diurus, pembangunan mau diurus. Tiap kepala kalian ini saya harus urus nih.
dengan segala masalah kaliannya dan orang tuanya. Sekarang masalah berat kita apa? Gaji guru. Gaji guru dengan THR-nya, gimana mau membayarnya sekarang? Sementara yang biasa bayar mengalami sulit bayar, baru 20% yang bayar, yang biasa bayar. Yang nggak bayar ya sudah memang free dari awal. Itu apa nggak jadi pusing saya sama Bu Nurul. Belum lagi berpikir berapa guru yang mau kita rumahkan. Iya, karena kondisi itu banget. Nggak mungkin digaji penuh, bahkan di BSD yang sangat BSD tempat mewah. Itu gurunya sebulan cuma 100.000 gajinya. Saya dengar dia mau nangis ya. Guru Beki, tahu kali guru Beki. Ya. Nggak ada lagi uang untuk bayar gaji guru. Gaji guru 100.000 sebulan bayar. Apa nggak pusing saya? Memang nggak sempat saya menghafal Quran lebih dari kalian. Nggak sempat. Ustaz Habib nyuruh kami. Dia sendiri nggak hafal. Jangan menilai orang. Apa saja ajakan baik, langsung laksanakan. Kan kata Allah, kita dulu yang amalkan baru nyuruh orang. Itu konteks lain. Kalau guru kalian hafalannya juz 30, kalian hafalnya 30 juz, itu gurunya berhasil. Justru kalau gurunya 30 juz, muridnya nggak ada 30 juz, 25 atau 5 juz, gurunya aja yang habis 30 juz, itu guru yang gagal. Seorang guru yang berhasil, dia menjadikan santrinya melebihi dia. Mana yang lebih populer di mata kalian, Imam Malik atau Imam Syafi'i? Imam Syafi'i. Tapi siapa yang berhasil? Imam Malik gurunya berhasil mencetak santri melebihi dia menurut itu kalian kan? Tapi menurut orang-orang Malikiyah ya Imam Malik yang utama. Nah jadi tidak ada yang gagal ya. Ingat ya, kalau disuruh kebaikan jangan kalian nilai orang yang nyuruh kebaikan. Harus dia dulu baru kami. Enggak begitu. Ya. Tolong mana yang setara, mana yang tidak setara itu bedakan. Jangan murid inginnya nuntut persamaan dengan gurunya. Ya kalian belum menikah, belum punya keluarga, belum. Ini saya yakin ada suara hati ini kalian. Jadi hati kita diperbaiki dulu. Kenapa? Ketika kita menjadi santri, dengan segala sebenarnya kita siap dinasehati. Karena itulah bagian pelajaran. Masa belajar nggak boleh saja. Saya mau belajar tapi tak mau dinasehati. Ah itu calon preman itu. Ya, baiklah sekalian, ini yang saya sampaikan. Ini sudah hampir Ramadan. Ya tentu saja kita besok bahas soal Ramadan. Tentu saja Ramadan ada persiapan. Di antara persiapan sahur dan buka puasa. Barangkali Bapak Ibu sekalian ada yang mau bersedekah. Biar santri ini sahur dan buka puasanya lebih bergigi. Kan makanannya makan gigi. Supaya kuat puasanya. Nanti lauknya yang enak-enak, terus puasanya kuat. Ya, tambah suplemennya abad sauda, sahur 3, abad sauda 3, sari kurma. Nanti buka puasa juga begitu. Ya, karena sehari-hari kita akan banyak ibadah. Contohnya harus tamatkan baca Quran, makan sayur, ya makan sayur. Sayurnya 3 mangkok, nasinya setengah piring. Demikianlah anak sekalian ya. Teruslah beramal soleh, teruslah belajar, teruslah istiqomah. Ya, seperih apapun hadapilah. Tapi kalian lebih mendingan dibandingkan yang di luar sana ya. Silakan nanti Bapak Ibu yang mau persiapan sahur, sembakonya beli di Beki. Ada beras, ada minyak, ada gula, ada terigu. Ada di Dewata. Dewata untuk buka puasa, boleh disumbangkan ke masjid, kita antar. Boleh disumbangkan untuk orang buka puasa. Tapi masjidnya masih tutup. Mudah-mudahan puasa ini ada masjid yang sudah bisa buka karena sudah tidak ada coronanya. Kabar baiknya di Jakarta sekarang yang sembuh makin banyak. Yang di Wisma Atlet itu yang sembuhnya makin banyak. Ratusan orang sehari sembuh. Walaupun yang nambah sakit juga masih ada. Ya tapi masih banyak yang sembuh sekarang.
Itu kabar baik. Mudah-mudahan nanti menurun, yang terinfeksi menurun, yang sembuh makin banyak, coronanya sudah mau pergi. Tapi tetap hati-hati, waspada. Kalian jaga jarak, jaga gizinya, suplemennya diminum, minum air yang banyak, ya, malas dihilangkan. Ya. Demikianlah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, syahrul mubarakun, bulan yang penuh keberkahan. Dan kita akan berpuasa Ramadan dengan apa adanya, tidak usah berlebih-lebihan, ya, sederhana tapi berpenuh makna. Terima kasih. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.